Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina eneng ieu urang biasa nakseni serah terima jabatan di para ketua prodi manten ka para ketua prodi anu enggal oge sarta kawan-kawan di sekretaris prodi. Widian simpuring dina danget ieu bade ngagunakeun bahasa Indonesia supados pembekalanna dugi heterogen di para ketua prodi san sekrodi pami simpuring nganggo bahasa Sunda der teh teu katangkep padahal itu waktu dinama kaprodi san sekrodi teh 4 tahun aku mari kita tangkap komunikasinya begituna videoan nganggo bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang baru saja dilantik, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para ketua prodi dan sekprodi yang telah bersama-sama selama 4 tahun mengelola, mengembangkan dan membina prodi-prodi yang ada di lingkungan Universitas Pasundan. Saya patut mengapresiasi kepada Bapak Ibu yang hari ini melimpahkan, menyerahkan jabatan karena telah bisa bekerja sama dengan kami, telah bisa membina program studi yang ada, dan tentu pekerjaan-pekerjaan ini belum selesai. Artinya para ketua prodi dan sekprodi yang barusan saja kita saksikan dilantik itu harus melanjutkannya, harus mempertahankannya, dan tentu harus lebih baik lagi untuk 4 tahun ke depan, karena persaingan di luar sana itu semakin ketat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak Ibu sekalian yang selama ini, tapi di luar sana rupanya lebih keras lagi. Jadi kalau kita sedang berbuat yang terbaik, di luar sana juga sama-sama banyak yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu dalam program 4 tahun ke depan saya akan membuat akselerasi khususnya untuk prodi-prodi yang masih di bawah B. Selamat kepada prodi PGSD yang kemarin baru saja meningkatkan administrasinya menjadi B. Kemudian juga selamat kepada program studi manajemen yang baru saja juga mempertahankan A-nya, dan juga program studi ekonomi pembangunan. Kalau akuntansi sudah agak lama bisa bertahan di A. Jadi ketiga prodi di Fakultas Ekonomi ini alhamdulillah bisa bertahan di A. Pekerjaan mempertahankan A itu bukan pekerjaan yang mudah. Untuk memperoleh A itu sulit, mempertahankan lebih sulit lagi. Nah, di dalam program akselerasi yang kita gulirkan hari ini menjadi tanggung jawab bukan hanya ketua prodi, sekretaris prodi dan timnya, tapi kami akan membantu dari tim khusus yang ada di Universitas Pasundan. Kemarin kita sudah coba dengan Pak Yayat, terima kasih Pak Yayat, prodi seni musik, untuk bergabung dan mensinergikan dengan pasukan yang ada di rektorat dalam waktu seminggu ini, bukan seminggu ke belakang, berarti tinggal hanya beberapa hari lagi seminggunya karena sudah berjalan. Program studi musik yang insya Allah tidak berapa lama lagi
itu akan berpindah ke B. Demikian juga program studi di pasca sarjana, ilmu komunikasi, bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian ilmu hukum, kemudian teknik pangan, dan teknik industri dan teknik mesin. Nah, ini juga masuk ke dalam program akselerasi. Jadi sekarang itu tidak ada alasan lagi, misalnya nggak ada orang di prodi, karena orang akan dibantu oleh tim yang dari universitas. Atau tidak ada lagi istilah, aduh, kudu ngodok satu sorangan dia motokopi, tidak ada lagi, karena kami akan bantu. Jadi tinggal saja dari Bapak Ibu sekalian, tinggal kemauan dan tentu waktu. Karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang betul-betul akselerasi. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, karena data nanti yang akan disuplai juga insya Allah di universitas. Pengalaman kemarin aplikasi institusi, semua data, semua evidence, bukti-bukti itu sudah didigitalisasi. Jadi itu bisa digunakan untuk evidence prodi yang ada di lingkungan Unpas, termasuk kerjasama. Jadi kerjasama itu bukan kerjasama Unpas saja, tapi kerjasama ini bisa dipakai oleh prodi. Ya, kebetulan kemarin kami terakhir pertemuan dengan Pak Marzuki Ali, kebetulan beliau kemarin masuk ke dalam lingkungan APSI. Jadi kerjasama itu kalau misalnya kerjasama di tingkat rektorat, itu berarti artinya kerjasama dengan prodi-prodi yang ada di lingkungan universitas tersebut. Kemudian yang lainnya, kalau misalnya sekarang 9 prodi sudah terkurangi PGSD naik ke B, jadi tinggal 8, nanti dikurangi lagi oleh seni musik, jadi tinggal 7. Nah, yang 7 lagi itu masuk dalam program akselerasi, sehingga dalam 1-2 minggu ini untuk melakukan reakreditasi minimal B. Nah, kalau sudah berpindah ke B, artinya ada peluang bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan untuk pembukaan prodi-prodi baru. Jadi mohon maaf Bapak-Bapak Ibu, perkembangan terakhir di Kemenristek-Dikti yang akan mengajukan prodi-prodi baru, terpaksa kami delay dulu sebelum tim asesor AIPT datang ke Universitas Pasundan. Karena apa? Karena dengan pengajuan yang baru itu otomatis mendapat C. Nah, kalau mendapat C berarti beban C di Unpas itu akan bertambah dari yang asalnya 7 ditambah lagi prodi-prodi baru. Jadi saya sebutkan saja yang sekarang menunggu. Pertama adalah program PAP di lingkungan ekonomi, kemudian program MAXI, Magister Akuntansi, kemudian yang terbaru ilmu kelautan, kemudian di lingkungan FKIP ada program Magister Akuntansi, kemudian biologi, ya, kemudian di kenotariatan. Nah, ini mohon bersabar saja dulu, karena kami menunggu tim asesor itu paling lambat di Maret atau April mendatang. Nah, setelah asesor datang dari tim AIPT, baru kita launching lagi prodi-prodi baru. Karena ini akan mempengaruhi kepada persyaratan predikat unggul bagi AIPT. Jadi kita punya obsesi Unpas, insya Allah yang kita namanya tarekah, namanya ikhtiar di Jawa Barat dan Banten, mudah-mudahan AIPT-nya unggul atau A.
karena di Jawa Barat dan Bandung belum ada yang A. Nah ini tentu salah satu persyaratannya adalah jangan terlalu banyak prodi yang ada C. Nah, oleh karena itu sambil menunggu tim asesor datang ke Unpas, waktu yang ada kita manfaatkan untuk melakukan perbaikan atau akselerasi prodi C menjadi B. Oleh karena itu all out PIC, person in charge tim kami yang ada di IPT itu semuanya di BK-kan, dibantukan kepada Bapak Ibu yang ada di program studi yang sekarang masih C. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sekarang manten, artinya sudah bersama-sama kami, apakah 4 tahun, apakah 8 tahun, 2 periode. Artinya Bapak Ibu juga bukan tidak ada lagi pekerjaan. Dengan program akselerasi ini kami perlu Bapak Ibu yang tangguh untuk bergabung dengan kami di dalam program akselerasi ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang sudah doktor, kami beri kesempatan mengikuti postdoc. Nah tentu postdoc ini ada persyaratannya. Jadi jangan sampai postdoc hanya 2 minggu, karena bukan postdoc itu. Jalan-jalan. Postdoc persyaratan dari Kemenristek-Dikti itu adalah 3 bulan. Jadi Ibu Bapak silakan browsing di internet, cari promotor dulu ke negara mana, nah baru nanti ngobrol dengan kami direktorat ya untuk melakukan postdoc. Karena postdoc 3 bulan itu nanti hasilnya sebagai bekal Ibu Bapak untuk mengajukan jabatan fungsional guru besar. Nah, jadi ini himbauan saya pertama kepada dokter yang sudah 2 tahun. itu tidak akan datang sendiri. Beda dengan rekening bank yang ibu bapak punyai. Kalau rekening bank yang bapak ibu punyai, mungkin bapak ibu punya passive income di luar Unpas, mungkin ngajar di mana gitu, atau proyek-proyek dengan kementerian tertentu. Nah itu rekening bapak ibu akan bertambah ya dari passive income itu. Jadi artinya datang sendiri uang untuk ke rekening bapak ibu sekalian. Tapi untuk jabatan fungsional guru besar, kalau bapak ibu tidak menggarapnya, tidak akan ujung-ujung 850 muat, tidak akan sedikit enggak. Oleh karena itu, bagi bapak ibu yang sudah dokter lebih dari 2 tahun, segera bismillah mulai hari ini untuk mengumpulkan memenuhi persyaratan jurnal internasional maupun nasional. Karena tadi untuk mencapai minimal jabatan fungsional 850 itu tidak akan bertambah sendiri, tidak seperti rekening bapak ibu sekalian, tapi harus diusahakan, harus bapak ibu sekalian jemput bola sehingga persyaratan minimal jabatan fungsional guru besar 850 itu bisa tercapai. Kemudian ya jadi itu ya, jadi ada 2 ya, jadi bagi para mantan kalau yang sudah doktor ikuti postdoc. Kemudian bagi yang sudah doktor lebih dari 2 tahun bisa mulai mengurus jabatan fungsional guru besar. Karena di Unpas ini sekarang paling gemuk ada di jabatan fungsional lektor kepala. Jadi paling gemuk di situ. Jadi mandernya itu di lektor kepala. Artinya di lektor kepala itu pasti di situ ada bapak ibu yang doktor sudah ada sana. Ada demikian juga untuk yang S2. Bagi para ibu bapak manten kemari, yang sudah menjabat itu, kalau masih S2 silakan mengaplikasi untuk ke S3. Ya, kami mengharapkan tentu di Unpas sekarang sudah tidak ada lagi yang S1. Jadi kalau ada S1 dalam proses, nah itu mah diampuni lah. Beberapa saat lagi kan selesai kalau sudah masuk gerbang S2. Tapi kalau yang masih S1 saya pikir harus segera lah, karena di akhir 2016 yang masih S1 artinya belum berproses masuk gerbong ke S2 itu harus ada masuk pilihan dalam arti pindah ke tenaga pendidikan. Ini di akhir 2016. Jadi kalau
ibu bapak sekarang masih S1, segera masuk supaya nanti di akhir 2016 itu sudah termasuk ke dalam kelompok gerbong yang sudah S2. Tapi kalau misalnya sampai 2016 masih di S1, nah itu pilihannya adalah mutasi ke tenaga pendidikan. Jadi sekali lagi, jangan hiraukan, jangan galau oleh masalah biaya. Ya. Silakan ibu bapak yang masih S1, kami akan biayai ke S2, yang S2 ke S3, yang S3 doktor baru saja urus postdoknya, dan demikian juga yang dokter yang sudah lama urus jabatan fungsional guru besarnya. Kami sudah mendorong beberapa reward, beberapa insentif bagi bapak ibu sekalian yang sudah mulai sekarang melakukan transformasi diri, tidak santai-santai saja. Itu diberikan insentif dari mulai penulisan buku, kemudian jurnal nasional ataupun internasional, ataupun nulis di koran, ya, asal membawa nama Unpas. Yang kedua, saya apresiasi sekali kepada mantan dekan FKIP, Dr. Dadang Iskandar, hari ini mungkin tidak hadir, sama Ibu Tati, Dr. Tati. Hari ini beliau disibukkan setelah menjabat itu, yaitu sibuk dipakai artinya di Kemendikbud sebagai pembicara tingkat nasional. Nah ini kan menggelorakan nama Unpas. Jadi bapak ibu sekalian, jabatan di Unpas bukan segala-galanya. Jadi kami izinkan ibu bapak sekalian kalau ada misalnya kerjasama dengan kementerian-kementerian atau lembaga negara, silakan saja ajukan surat resminya, ada penunjukan. Nah kami setiap diminta pasti akan mengizinkannya, karena ini sama-sama akan menggelorakan, membawa nama Unpas di tingkat nasional. Dari FKIP di Padang, mantan dekan FKIP sama Ibu Tati, ya, rutin beliau menjadi pembicara di tingkat nasional. Demikian juga di dosen FIS ada yang namanya Dokter Agus, ya, hari ini tidak hadir, atau Dokter Bing, itu juga dipakai di tingkat nasional. Beliau menjadi salah satu tim perubahan Institut Seni Indonesia menjadi ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia, dan tulisan-tulisannya juga cukup banyak di koran-koran nasional, di Kompas dan segala macamnya. Dan beliau juga, saya ucapkan selamat juga baru-baru ini dia selesai doktornya, itu doktornya cum laude dari Universitas Pajajaran, Apus buat Dr. B. Demikian juga selamat kepada Dr. Abu Orai dari UI, juga kemarin juga selesai. Kemudian Dr. Ririn juga selesai di Teknik Timur KTB. Kemudian Dr. Ayi juga agak lama, ya selamat juga. Ya. Nah, ini artinya kita bertambah data kita di dokter ini. Saya kemarin sedikit agak bukan khawatir ya, bukan sedih berarti kan ya. Tapi tidak sampai kecewa, tidak ya. Untung ketahuan. Jadi kelas kita, klaster penelitian kita seharusnya mencapai utama itu sudah dari beberapa tahun belakangan ini gitu. Nah kemarin kebetulan ada penilaian kembali klaster penelitian. Jadi kita itu di Madya, begitu saya lihat komponen-komponennya, apa yang diminta itu adalah semuanya sudah ada di Unpas. Nah ini salah satu kelemahan, bukan hanya di Unpas, barangkali di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Apa yang kita kerjakan tidak pernah didokumentasikan. Apa yang didokumentasikan tidak pernah dikerjakan. Padahal di dalam pengendalian mutu, tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang tulis. Artinya, kalau tulis apa yang dikerjakan, itu
sudah terprogram, atau kerjakan apa yang ditulis juga sudah direncanakan, jadi tidak saka ingat gitu. Tapi betul-betul program itu by design, sudah direncanakan, artinya kalau sudah direncanakan sudah ada tertulisnya gitu. Nah kemarin alhamdulillah tim akselerasi penilaian klaster Lebit itu juga kemarin bekerja juga 1 minggu sampai jam 10 malam saya jadikan makan minum di sini ya, saya kecuali ke toilet sama sholat gitu ya. Alhamdulillah nilai kita mudah-mudahan tidak ada perubahan yang mendasar, itu naik ke klaster atau peringkat utama. Yang maunya sih sampai ke mandiri, tapi kalau mandiri swasta nggak ada. Karena di klaster aja itu di Indonesia dari 3.850 PTS itu hanya 16 di klaster utama. Sedangkan mandiri semuanya itu negeri, dan negeri pun tidak semua. Negeri di Indonesia sekarang itu ada 115 yang masuk ke klaster penelitian mandiri. Itu ya di bawah 20 lah dari 115 PTN. Nah ini sebuah gerakan akselerasi yang harus kita kerjakan, yang harus kita tampilkan dokumen-dokumennya, karena memang dokumen-dokumen itu sudah ada di kita ya. Yang selama ini kadang-kadang hasil report AIPT kita selalu mengandalkan dana itu berasal dari mahasiswa, padahal FKIP bermiliaran dana dari pemerintah untuk PSKJ itu tidak pernah dimasukkan, padahal oleh review itu harus dimasukkan. Nah jadi alhamdulillah kita telah mengundang tim reviewer bayangan ya, supaya melihat simulasi kita sebelum ke sana kemarin. Jadi ada beberapa data atau informasi yang memang selama ini kita tidak pernah diunggah, tidak pernah di-expose, padahal itu cukup menjanjikan kepada nilai 4. Kemudian yang lainnya, pengabdian masyarakat juga itu akan menjadi penilaian tersendiri. Jadi kalau sekarang di Kemendikbud itu nilai penelitian dan pengabdian masyarakat itu akan punya bobot tersendiri dibandingkan dengan pengajaran. Jadi kalau sekarang kan di pengabdian masyarakat atau di penelitian itu hanya 0,2%. Nah sekarang itu minimal 10%. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang punya desa binaan, yang punya wilayah binaan, itu juga evidence-nya, bukti-buktinya tolong didokumentasikan secara baik. Karena itu juga akan memberikan nilai kepada prodi yang bersangkutan, punya nilai kepada prodi kepada fakultas dan universitas ya, mendapat nilai yang bagus untuk pengabdian masyarakat. Alhamdulillah kemarin kita secara bukan kebetulan, ya itu anugerah saja, Unpas disandingkan dengan pengabdian di tingkat internasional karena ada sebuah universitas masuk 10 besar di Korea, CBNU, Chungkeuk National University, menggandeng Unpas melakukan pengabdian masyarakat di Pangalengan. Nah itu punya nilai sangat tinggi sekali untuk pengabdian masyarakat. Ya, itu akan kita lanjutkan untuk tahun ke depannya. Ya, jadi di samping pengabdian masyarakat di domestik juga di kerjasama di tingkat internasional. Demikian juga kalau ibu bapak misalnya punya program seminar-seminar, usahakan program seminar-seminar itu mengundang perguruan tinggi lain. Jadi jangan sampai melakukan seminar hanya Unpas saja. Karena kalau hanya Unpas saja nilainya di bawah 4. Tapi kalau ibu bapak bisa kolaborasi misalnya dengan nanti kita menggandeng saudara-saudara kita, ada STY Pasundan, ada STKIP Pasundan, ada STH Sukabumi, ataupun perguruan tinggi negeri dan swasta yang lainnya digabungkan di kita, itu kita sebagai penyelenggara itu punya nilai 4. Itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ikin Solikin, kepada Pak Ahmad Hidayat, kepada
Zulkarnain, Pak Zulkarnain, Bu Lili, kemudian Pak Tisno yang telah bersama-sama kami selama ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun untuk mengembangkan di prodi masing-masing. Mudah-mudahan kebersamaan Ibu Bapak yang sudah lalu menjadi amal ibadah Ibu Bapak dan tentunya akan menjadi titik tolak pijakan bagi Bapak Ibu yang barusan saja dilantik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.